Halo, perkenalkan, nama saya Dea Kristina Manik dengan NIM 200907084 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Perancangan Solusi Bisnis, di mana saya mengambil studi kasusnya pada PT Info Global Teknologi Semesta. Materi pertama yaitu mengenai tentang apa itu perancangan bisnis. Secara harafiah, perancangan bisnis adalah pembelajaran secara detail tentang aktivitas organisasi, perusahaan, dan target pada masa depan yang menghubungkan berbagai aktivitas dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, analisis kesenjangan membutuhkan analisis bisnis untuk menggali perbedaan kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Nah, di sini business activity model atau yang disingkat dengan BAM menyediakan pandangan konseptual sistem bisnis yang diinginkan serta memperlihatkan aktivitas apa yang diperlukan untuk memenuhi sudut pandang stakeholder. Setelah memahami kesenjangan yang harus diatasi, selanjutnya dilakukanlah formulasi opsi untuk perubahan. Nah, hasil dari analisis kesenjangan ini adalah untuk melihat daftar kebutuhan bisnis yang harus dijalankan. Nah, slide selanjutnya yaitu membahas tentang analisis kasus pada PT Info Global Teknologi Semesta. Nah, di studi kasus ini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu pertama gambaran umum perusahaannya. Yang kedua itu ada analisis proses bisnis berjalan. Yang ketiga ada analisis wawancara. Yang keempat ada identifikasi permasalahannya. Dan yang kelima itu tentang perancangan solusinya. Nah, yang pertama itu gambaran umum mengenai perusahaan. PT Info Global Teknologi Semesta adalah salah satu perusahaan penyedia solusi teknologi informasi yang terkemuka di Indonesia. Berbagai produk dan layanan solusi yang dikembangkan Info Global telah diterima dan diimplementasikan secara luas di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Terus kalangan militer juga, serta perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional. Dalam proses yang berjalan, PT Info Global Teknologi Semesta memiliki banyak dokumen arsip proyek yang penyimpanannya masih dalam manual. Dokumen-dokumen arsip tersebut disimpan oleh masing-masing tim proyek. Hal ini tentu akan sangat riskan terhadap keberadaan dan keamanan dari dokumen-dokumen arsip tersebut. Nah, slide selanjutnya yaitu membahas tentang analisis proses berjalan dalam studi kasus. Nah, ada beberapa proses yang berjalan dalam studi kasus di PT Info Global Teknologi. Tahapan ini merupakan proses kerja yang dilaksanakan oleh tim-tim proyek. Proses dimulai dari order dari customer kepada marketing, system building, design application, pemrograman, quality control, implementasi hingga technical writer. Nah, slide selanjutnya yaitu membahas tentang analisis proses berjalan pada studi kasus. Nah, proses dimulai dari order marketing. Di order marketing, mereka menerima pesanan customer lalu menyerahkannya pada pimpinan proyek atau PIMPRO untuk persetujuan. Nah, setelah melalui persetujuan PIMPRO, maka proses dilanjutkan pada tahap sistem building. Nah, tim teknis menerima order customer dari PIMPRO. Tim teknis ini ada dua, yaitu terdiri dari sistem analis dan sistem arsitek. Nah, sistem analis membangun user recruitment dan sistem arsitek membentuk sistem sesuai dengan user recruitment yang dibutuhkan. Nah, pada bagian proses design application, di mana setelah menerima user recruitment, maka tugas sistem arsitek membuat rancangan arsitekturnya. Nah, rancangan arsitektur ini bisa berupa desain aplikasi yang kemudian diterima untuk dilanjutkan oleh tim programmer. Nah, di tim programmer mereka merancang dan membangun sebuah
program yang sesuai dengan user requirement dan desain aplikasi yang diinginkan. Nah, jika kita narasikan, customer mendatangi langsung staf marketing. Nah, staf marketing kemudian melayani customer dan juga kemudian memasukkan data customer dan menghasilkan lembaran berupa data customer. Kemudian customer akan memberikan order pemesanan dan membayar DP sebesar 50%. Nah, staf marketing yang menerima order kemudian menyiapkan slip pembayaran yang kemudian ditanda tangani oleh customer. Kemudian staf marketing membuat laporan customer. Nah, setelah kita lakukan analisis proses berjalan bisnis, maka kita melakukan analisis wawancara. Nah, berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dilakukanlah analisis dengan menggunakan wawancara. Wawancara ditujukan kepada para staf yang termasuk dalam tim proyek PT Info Global Teknologi Semesta. Wawancara ini terdiri atas 10 butir pertanyaan, tetapi secara garis besarnya permasalahan yang didapatkan pada perusahaan PT Info Global Teknologi Semesta yaitu adalah permasalahan pada dokumen atau yang disimpan secara manual dan tidak dilakukan pengarsipan secara corporate. Nah, dokumen hanya disimpan oleh tim yang terlibat proyek sehingga sangat riskan untuk hilang. Setelah melakukan analisis melalui wawancara dan evaluasi, maka permasalahan-permasalahan berhasil diidentifikasi. Nah, ada 3 poin yang menjadi permasalahan pada penyimpanan dokumen arsip di PT Info Global Teknologi Semesta. Nah, yang pertama itu perusahaan tidak mempunyai sistem penyimpanan arsip yang terintegrasi. Proses yang berjalan pada perusahaan masih manual. Penyimpanan dokumentasi arsip pun masih menggunakan cara konvensional oleh masing-masing tim proyek. Nah, yang kedua itu perusahaan belum memiliki sistem yang memudahkan dalam penyimpanan arsip dan memiliki sistem sekuritas. Karena proses penyimpanan arsip masih manual, sehingga dokumen sangat riskan untuk rusak dan hilang. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan belum memiliki sistem terpadu yang memudahkan dalam pencarian dokumen arsip. Karena proses penyimpanan arsip yang masih manual dan pencarian terhadap dokumen arsip yang tidak praktis dan terkadang menyulitkan, terlebih lagi dalam penyimpanan arsip yang tidak rapi. Nah, proses terakhir yaitu perancangan solusi. Kita dapat merangkum solusi-solusi untuk permasalahan pada studi kasus. Nah, pertama itu di mana permasalahannya perusahaan tidak mempunyai sistem penyimpanan arsip yang terintegrasi. Nah, solusinya dapat berupa sistem kearsipan elektronik, di mana penyimpanan dokumen arsip dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Nah, yang kedua, ada permasalahannya perusahaan belum memiliki sistem yang memudahkan dalam penyimpanan arsip dan memiliki sistem sekuritas. Nah, solusinya dapat berupa sistem kearsipan yang memiliki kemudahan dan keamanan dalam penyimpanan arsip. Yang ketiga itu permasalahannya perusahaan belum memiliki sistem terpadu yang memudahkan dalam pencarian dokumen arsip. Nah, solusinya itu adalah sistem kearsipan elektronik yang memiliki fitur-fitur smart seperti fitur search atau fitur pencarian. Solusi yang dibangun bertujuan untuk membangun sebuah sistem penyimpanan arsip elektronik yang memiliki kelengkapan fitur-fitur yang dibutuhkan. Contohnya seperti yang pertama itu fitur login user sebagai fitur bagi user untuk mengakses menu aplikasi. Yang kedua itu edit user sebagai fitur user untuk memberikan informasi pengguna. Ketiga, input data dokumen sebagai fitur untuk mengupload dokumen atau data yang akan diarsipkan dalam bentuk file ekstensi PDF.
Yang keempat ada rekap arsip untuk menampilkan laporan dokumen yang telah diarsipkan. Kelima, edit arsip untuk menambah atau mengubah informasi dokumen atau data user. Yang keenam ada pencarian arsip, sehingga user dapat melakukan pencarian dengan mengetik judul arsip yang diperlukan berdasarkan klasifikasi jenis dokumennya. Dan yang ketujuh itu ada fitur download arsip, yaitu aplikasi bagi user untuk mendownload atau mengunduh data arsip. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.